Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih bersama dengan Pak Swasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan. Saya masih melanjutkan perbincangan kita. Pak, bagaimana skema dari remunerasi yang diharapkan atau diwajibkan dibayarkan oleh Bank Umum Mitra ini saat ini? Jadi asal muasal penempatan dana ini adalah kan dari uang pemerintah yang selama ini ditaruh di Bank Indonesia. Jadi kita ketika pemerintah menempatkan ini pada bank umum, ya biayanya atau suku bunganya kita taruh sebesar yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia saja. Saat ini suku bunga yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia adalah 80% dari 7-day reverse repo rate-nya Bank Indonesia. Jadi ketika kita memindahkan dari rekening Bank Indonesia ke rekening bank umum, ya tingkat bunganya segitu. Saat ini adalah sebesar 3,4%. Oh, oke. Itu disebutkan juga ada kewajiban leverage untuk 3 bulan itu, maksudnya seperti apa, Pak? Jadi maksudnya begini, kan pemerintah ini kan melakukan penempatan dana di perbankan, ya toh. Lalu padahal kan yang namanya bank itu dia juga memiliki dana internal. Ya toh, dia memiliki dana yang dia kumpulkan dari mobilisasi dana dari para penabung, dari dana nasabahnya. Nah, kita berharap, pemerintah berharap bahwa kalau perbankan nasional ini diberikan penempatan dana dari pemerintah, ya dia kombinasikan dengan dana internal yang dia miliki. Jadi kalau pemerintah itu ngasih 1, ya dia kombinasikan dong, bisa jadi 2, jadi 3 yang untuk membantu sektor real tadi, dunia usaha. Jadi dana yang dari penempatan dana pemerintah itu bisa berlipat dampaknya kepada dunia usaha dan sektor real. Itu yang dimaksudkan dengan leverage tadi. Kemenkyu tentu saja melakukan hal ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah bagaimana ini bisa merealisasikan soal problem likuiditas perbankan saja, tapi juga bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Lalu bagaimana mengawalnya? Karena banyak sekali kondisi yang harus terus dikawal, ya kan, agar ini sangat efektif dan juga sampai begitu, sehingga ekonomi kita cepat pulih, begitu Pak. Yang pertama, ya kita harus memastikan, ya dan pemerintah akan memastikan ini bahwa uang penempatan dana itu dipakai untuk membantu sektor real. Ya, artinya apa? Uang itu nggak boleh dipakai buat beli surat utang negara lagi. Ya kan, nggak boleh tuh kita taruh uang di perbankan, deposito, terus sama perbankan depositonya dibelikan surat utang pemerintah. Nah itu kan namanya uangnya balik lagi ke pemerintah, itu tidak membantu sektor real secara langsung, jadi nggak boleh. Yang kedua yang nggak boleh adalah dia dipakai untuk beli valuta asing. Nah nanti bank yang menerima penempatan dana, dananya dipakai untuk beli valuta asing, malah membuat tidak membantu sektor real, tidak boleh. Lalu supaya memastikan bahwa efek dari penempatan dana ini maksimal, maka bank juga kita minta, kalau kita taruh penempatan dana nggak pakai biaya administrasi ya, supaya efeknya itu betul-betul semuanya disampaikan kepada dunia usaha dan sektor real. Kemudian uangnya bisa dipakai untuk apa? Uangnya bisa dipakai untuk terserah bank. Pokoknya selama dia bantu sektor real, membantu nasabah, membantu UMKM, silahkan dipakai. Membantu perekonomian secara keseluruhan. Mau dipakai untuk membantu bank memberikan restrukturisasi bagi nasabah korporasinya, boleh. Mau dipakai untuk perbankan memberikan pinjaman baru untuk kredit modal kerja. Ini kan kalau PSBB mulai transisi, kegiatan ekonomi mulai muncul, maka sebagian dari dunia usaha mungkin berpikir, oh ini saatnya lagi untuk meningkatkan ekspansi dunia usaha saya, ekspansi dari warung saya. Supaya saya ekspansi, saya perlu tambahan modal kerja nih. Kemudian dia pergi ke bank mengatakan, saya kasih tambahan modal kerja karena ada penempatan dana pemerintah, dipakai buat itu, boleh. Kita sangat senang kalau itu bisa mendorong dunia usaha dan sektor real. Nah, nanti 3 bulanan kita lihat dampaknya seperti apa, berapa besar yang sudah disalurkan.
apa saja yang disalurkan. Bisa juga disalurkan kepada kredit yang sekarang sudah ada. Boleh, pokoknya perbankan yang mengerti nasabahnya. Kita menganggap para bankers, para bank ini yang mengerti dunia usaha, karena kan tiap hari mereka yang berdiskusi langsung. Selama ini pun kalau dunia usaha perlu kredit, dia perginya ke bank. Bank yang paling mengerti, bank yang menyalurkan penggunaan itu semaksimal mungkin untuk sektor real. Demikian. Baik, adakah rekomendasi mungkin dari pemerintah, khususnya dari Kemenq kepada bank-bank BUMN ini untuk sektor yang cepat-cepat untuk dibantu, khususnya misalnya untuk sektor yang grassroots seperti UMKM, apakah ini mungkin direkomendasikan juga oleh pemerintah? Ya, kalau sektor mana saja sekarang ini kan udah banyak sekali ya berbagai macam analisis yang menunjukkan kalau selama periode COVID atau periode kita melakukan PSBB, sektor mana yang booming. Ya, ada sektor yang booming seperti sektor-sektor yang untuk transaksi elektronik, sektor-sektor ekonomi virtual, konektivitas itu booming selama periode ini. Dan banyak sekali juga sudah muncul berbagai macam analisis sektor apa yang akan tetap menarik setelah periode COVID ini mereda, ya, karena beberapa itu yang sifatnya sektor-sektor yang agak tertekan, seperti misalkan transportasi, mungkin agak tertekan nih transportasi, namun transportasi yang ibaratnya itu pendek, ya, yang radius pendek, mungkin tidak setertekan transportasi udara gitu yang jauh, mungkin orang travel tidak terlalu besar. Tapi yang untuk travel jangka pendek, radius pendek, itu mungkin bisa mulai untuk muncul. Sektor makanan dan minuman, itu dalam periode PSBB terjadi penurunan, namun kalau orang sudah mulai bergerak dengan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, sebagian sudah ingin lagi makan di restoran, mungkin restorannya ingin ekspansi. Kemudian juga retail, sektor-sektor perdagangan retail. Ini mungkin dengan orang mulai bergerak lagi, mulai ada keinginan untuk membuka lagi, perlu dari supplier, lalu kemudian perlu promosi lagi, dan seterusnya. Itu sektor-sektor yang perbankan itu biasanya ngerti. Dan biasanya perbankan ini paling ngerti, karena dia kan menangkap signal dari para pengusaha itu dengan melihat proposal dari dunia usaha. Jadi mereka yang akan kita minta, dunia perbankan, Anda pilih sektor mana yang menurut Anda akan pantas untuk dibiayai, maka dunia perbankan membiayai, karena itu kan insentif di dunia perbankan adalah dia akan mendapatkan profit. Nah, tetapi mungkin dia perlu suku bunga yang murah. Nah, inilah penempatan dana pemerintah ini sebagai awalnya. Katakanlah ini kayak melakukan jump start gitu loh. Kalau kendaraan bermotor itu kadang-kadang diperlukan kita jump start, kemudian sesudah itu dengan dana internal yang dimiliki sendiri oleh perbankan, dia kemudian menjalankan kegiatan usaha, membantu dunia usaha dan sektor realnya. Kira-kira begitu. Kebijakan ini akan berlangsung 6 bulan, 1 tahun, atau selama pandemi saja, ataukah jika kita berandai-andai, jika tidak ada ekspansi yang dilakukan oleh 4 bank BUMN ini, atau sampai ekspansinya sampai 3 kali yang diharapkan oleh pemerintah, apakah ada evaluasi, Pak? Evaluasi akan kita lakukan, udah pasti. Jadi pokoknya dari awal kita udah bilang, kami akan minta laporan dari Anda, berapa yang Anda sudah lakukan penambahan modal, atau penambahan kredit, berapa yang sudah Anda lakukan restrukturisasi, berapa yang Anda sudah bantu sektor realnya, berapa penyaluran yang sudah Anda lakukan untuk membantu sektor real yang baik langsung maupun tidak langsung, itu pasti akan kita tanya. Dan kita akan bertanya itu kepada tempat-tempat yang kita lakukan penempatan ini sebagai bahan evaluasi kita. Nah, di sisi lain kan kita juga akan memiliki data-data yang sifatnya itu data makro. Ya, data dari Badan Pusat Statistik pasti akan kita perbandingkan itu, Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman perbankan yang mengelola uang ini secara mikro, dan kemudian data makro. Nah, kalau soal data makro kan kita ini udah mengantisipasi sekarang ini yaitu
Indonesia itu dengan dilakukannya PSBB sejak bulan Maret, April itu cukup dalam, dan di bulan Mei kelihatannya lebih dalam dibandingkan bulan April. Namun kalau kita lihat data-data Juni, kelihatannya sudah mulai ada gerak pertumbuhan dunia usaha. Sehingga kita berharap data Mei, data ekonomi pada bulan Mei itu adalah data terendah. Kondisi ekonomi terendah untuk Indonesia. Juni udah mulai naik lagi sedikit, tapi mungkin belum sepenuhnya recover. Nah, disinilah kita sekarang memberikan booster ini. Booster supaya perbankan bisa masuk, sehingga nanti begitu kita masuk ke bulan Juli, itu lebih baik. Juli itu kan nanti bagian dari kuartal ketiga. Gitu. Juni ini kan kita mengakhiri kuartal kedua. Kalau data bulan Mei itu tadi adalah yang kita bayangkan cukup tertekan, moga-moga kuartal 2 kita adalah yang paling buruk, ya. Dari kuartal 1, kuartal 2 menjadi lebih rendah pertumbuhan ekonomi, tapi karena kita sudah memberikan booster ini sejak bulan Juni, minggu ketiga Juni, maka nanti data kuartal 3 yang dimulai pada bulan Juli sudah ada perbaikan yang signifikan, sehingga kita bisa menghindarkan perekonomian kita dari penurunan yang lebih dalam di kuartal ketiga. Ini memang perlu waktu, namun kita merasa bahwa ini adalah strategi yang benar untuk menambah gerak laju kenaikan ekonomi Indonesia yang memang tertekan di sekitar kemarin bulan April, Mei, ketika kita benar-benar mengutamakan pembatasan. Pak Swasil, kami harapkan ini terus dikawal juga oleh pemerintah sehingga tidak ada tudingan-tudingan negatif ataupun pemikiran-pemikiran negatif untuk terus memulihkan sektor real dan juga ekonomi kita di tanah air di tengah pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda, tetaplah bersama kami.